Baik, ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Jadi hari ini apakah semuanya lengkap atau ada yang tidak masuk? Lengkap. Lengkap. Oke, sebelum kita mulai layanan, mari kita buka dengan membaca doa. Boleh silakan Marhamah untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita mulai layanan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya Marhamah. Jadi kita pada hari ini seperti biasa adalah layanan, bimbingan, dan konseling. Seperti biasa, kita akan melaksanakannya selama 1 jam pelajaran ya. Kalian semua ada yang di antara kalian ada yang masih ingat tidak kita hari ini mau membahas apa? Sebelumnya sudah pernah Ibu sampaikan di pertemuan dahulu. Disiplin. Itu materi minggu kemarin. Nah sekarang untuk yang pertemuan ini kita mau bahas apa? Ayo. Apa ya? Prokrastinasi, Bu. Betul, prokrastinasi. Jadi hari ini kita mau bahas tentang prokrastinasi anak-anak. Baik, Bu. Sudah siap atau belum? Siap, Bu. Oke, kalau sudah siap kita uji dulu ya. Fokusnya dengan bermain sambung kata. Nanti Ibu akan menyebutkan satu kata, lalu dilanjutkan oleh Mia. Jadi Mia menyebut kata yang Ibu sebutkan tadi, lalu tambahkan satu kata baru. Selanjutnya setelah Mia, Marhamah. Sebutkan kata yang Ibu sebutkan dan Mia sebutkan, lalu Marhamah tambahkan satu kata. Begitu pula dengan Taurina. Begitu ya alurnya, sampai sini paham? Paham, Ibu. Paham, Bu. Oke, kita mulai. Jadi dari Ibu, Mia, Marhamah, dan Taurina. Dari Ibu dulu. Pagi. Pagi hari. Pagi hari aku bermain. Pagi hari aku bermain bola. Pagi hari aku bermain bola bersama. Pagi hari aku bermain bola bersama adik. Pagi hari aku bermain bola bersama adik di halaman. Pagi hari aku bermain bola bersama adik di halaman tetangga. Pagi hari aku bermain bola bersama adik di halaman tetangga. Apa lanjutannya, Mia? Di halaman tetangga baru. Oke, lanjutkan. Pagi hari aku main bola bersama adik di halaman tetangga baru pindah. Pagi Ayo, aku bermain bola bersama adik di halaman tetangga baru pindah. Oke, jadi sudah selesai ya kita bermainnya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi.
materinya tadi tentang prokrastinasi. Kenapa materi yang akan dibahas adalah prokrastinasi? Karena mayoritas dari anggota kelas di kalian itu membutuhkan layanan dasar ini. Soalnya kemarin Ibu ada bagi angket ya. Masih ingat yang Ibu bagi angket yang soal 50 itu? Ingat, Bu. Nah, dari hasil angket itu ditemukan bahwa kalian ini kebanyakannya masih mengalami yang namanya prokrastinasi. Jadi, teman-teman, prokrastinasi ini berasal dari bahasa Latin. Jadi ada pro dan crastinus. Pro ini artinya menyukai, crastinus itu artinya besok. Jadi artinya dia itu suka menunda. Lebih suka mengerjakan tugas itu besok-besok dengan sengaja. Karena dia itu lebih memilih melakukan hal lain yang dirasa lebih menyenangkan. Nah, di antara kalian pernah tidak mengalami yang namanya prokrastinasi? Pernah, Bu. Tidak Tidak, pernah. Bu. Masa tidak pernah? Yang bilang pernah tadi Mia ya. Coba contohkan seperti apa? Nah, saya pernah, Bu, waktu ada PR tidak mengerjakan, terus saya main. Oke, ada lagi. Pokoknya prokrastinasi itu sesuatu yang sifatnya menunda. Ayo, Marhamah, Faurina, pernah tidak ya? Jangan malu, kita di sini dalam layanan ini kita harus saling terbuka. Tidak pernah, Ibu. Ternyata. Faurina, pernah tidak? Lah, Bu, saya milih nonton drakor. Oh, gitu. Jadi gimana? Faurina menunda apa untuk nonton drakor? Nunda ngerjain tugas, Bu. Oke. Nah, menurut kalian semua, perilaku tadi itu salah atau benar? Salah, Bu. Ya, jadi kita harus mengurangi atau bahkan menghilangkan perilaku prokrastinasi yang seringkali dilakukan ya. Selanjutnya, tadi kan kita sudah bahas tentang pengertian prokrastinasi. Nah, jadi prokrastinasi ini ada beberapa jenis ya. Yang pertama, decision making procrastination. Jadi artinya perilaku prokras ini berupa kesulitan dalam mengambil keputusan. Karena dia merasa sulit mengambil keputusan, maka dia tunda karena tidak mampu memilih yang mana sih yang prioritas. Jadi dia tidak mampu memilih yang mana yang lebih penting begitu. Lalu selanjutnya neurotic procrastination. Jadi dalam hal ini seseorang cenderung memilih menunda mengerjakan sesuatu karena berpikir tentang apa yang terbaik untuk dirinya sendiri. Jadi pelakunya ini anak-anak dia itu merasa bahwa menunda itu lebih baik. Contohnya di generasi kalian sekarang ya mungkin merasa bahwa lebih baik menyenangkan diri dulu dengan bermain game, dengan scroll sosmed gitu. Dia merasa bahwa itu lebih baik untuk diri sendiri, maka pengerjaan tugas yang lebih penting tadi ditunda. Jadi sudah itu tadi pengertian dan jenis dari prokrastinasi. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ayo, siapa yang mau bertanya? Jangan takut bertanya, kita bisa saling terbuka ya. Ibu, Saya, Bu. meeting Siapa kita dulu? 10 menit lagi. Saya, Faurina Bu, dulu. Mia. Oh Mia, oke, silakan Mia. Bu, bagaimana caranya supaya kita bisa menghindari perilaku prokrastinasi ini, Bu? Oke, terima kasih Mia sudah bertanya. Ada lagi? Iya, Ama.
Mau bertanya? Misalnya Hmm? ketiduran ketika tiduran secara tidak sengaja kan, misalnya malam, sehingga tidak sempat lagi mengerjakan tugas. Soalnya kan sekolah sudah sampai jam 4, Bu. Saya biasanya kelelahan. Nah, apakah itu termasuk prokrastinasi? Oke. Jadi Ibu jawab ya. Nah, untuk Mengerjakan tugas. Terima kasih ya Amah atas pertanyaannya. Jadi untuk pertanyaan Mia dulu ya. Tadi gimana sih dampaknya ya Mia ya? Dampaknya atau Bagaimana cara menghindari mengatasi? perilakunya, Bu? Oh, menghindari. Nah, jadi cara menghindarinya tentunya kita harus punya kesadaran dulu tentang dampak dari prokrastinasi ini. Seperti yang ada di layar nih, bahwa prokrastinasi itu bikin penurunan nilai akademik. Selanjutnya nanti menyebabkan gangguan tidur, kecemasan, depresi, dan sakit kepala. Jadi kita harus tahu dampaknya nih, dampak prokrastinasi ini seperti yang kita lihat di layar ya. Kalau Ya, Bu. sudah ada kesadaran, maka kita bisa tumbuhkan niat untuk menghindarinya. Menghindarinya itu bisa dengan beberapa cara seperti mengatur prioritas. Jadi kita pikirkan nih, yang mana sih yang jadi prioritas kita, mengerjakan tugas atau bermain game? Mengerjakan tugas atau scroll sosmed, begitu. Sampai sini paham Pak Mia? Paham, Bu. Oke. Jadi selanjutnya untuk Amah, tadi tentang ini ya, kalau ketiduran, mau ngerjain tugas tapi ketiduran, apakah termasuk prokrastinasi? Sebenarnya itu tidak termasuk ya, karena ketiduran. Jadi berarti tubuhnya sudah lelah ya. Jadi kalau misalkan kasusnya demikian, itu tidak termasuk prokrastinasi, Ama. Ibu ingin bertanya. Boleh, ayo, apa Paulina? Ibu kan tadi menyebutkan bilang harus ada kesadaran dulu kan. Bagaimana menumbuhkan kesadaran itu, Bu? Bagus pertanyaannya, Paulina. Ayo teman-teman, ada yang mau berpendapat mengenai pertanyaannya Paulina? Aduh, ayo yang aktif. Mia, Ya, Bu. bagaimana Mia? Menurut Mia gimana sih menumbuhkan kesadaran? Kalau menurut saya, menumbuhkan kesadarannya dengan mencari tahu, mencari tahu dampak dari prokrastinasi itu, Bu. Oke, mencari tahu dampak prokrastinasi. Jadi Ibu tambahkan tadi bisa dengan kita mengatur prioritas kita. Selanjutnya kita juga harus mengingat apa sih tujuan kita melakukan itu. Misalnya nih bersekolah, mengerjakan tugas, tujuannya apa? Untuk menggapai cita-cita, untuk membahagiakan orang tua, kita ingat kembali tujuan kita. Baik, Paulina, bisa dipahami? Bisa, Ibu. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan ya. Dampak prokrastinasi. Nah, yang pertama, tugas tidak terselesaikan. Yang kedua, tugas itu terselesaikan tapi hasilnya tidak memuaskan karena buru-buru nih menyelesaikannya itu di detik-detik terakhir mengejar deadline. Lalu dampak yang ketiga, menimbulkan kecemasan sepanjang waktu. Karena cemas itu beresiko depresi.
Lalu yang terakhir, tingkat kesalahannya tinggi karena mengerjakan sesuatu itu sambil dengan perasaan tertekan. Perasaan tertekan itu muncul karena waktunya sempit akibat penundaan atau prokras tadi. Lalu sebenarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya prokrastinasi. Yang pertama, tidak ada motivasi. Yang kedua, kemampuannya dalam mengukur diri itu kurang. Lalu yang ketiga, perfeksionis. Nah, teman-teman, untuk perfeksionis ini rawan terjadi ya. Biasanya dia itu menunggu kondisinya tepat dulu baru mau mengerjakan tugas. Jadi kita tidak boleh seperti itu. Kalau misalkan memang ada tugas, kerjakan segera. Jangan menunggu waktu yang tepat. Dimulai terlebih dahulu. Lalu, tidak teratur. Selanjutnya, manajemen waktu yang buruk, takut gagal, dan meragukan kemampuan diri. Oke, teman-teman, berhubung waktu kita sudah habis ya, kita cukupkan dulu pembahasan kita tentang prokrastinasi tadi. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Siapa nih yang mau menyimpulkan? Silakan, ayo. Siapa mau menyimpulkan atau mau Ibu tunjuk? Paurina? Jadi, Ayo Paurina. gimana sih Bu bacanya? Prokrastinasi. Gimana Bu? Prokrastinasi. Prokrastinasi itu adalah tingkah laku atau perilaku kita untuk menunda-nunda suatu hal, Bu. Dan itu adalah perilaku yang tidak baik. Oke, bagus. Terima kasih Paurina. Ayo kita berikan tepuk tangan untuk teman kita yang sudah berani menyimpulkan. Jadi ya, sekian hal yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kita bersama-sama bisa menghindari dan mengurangi perilaku prokrastinasi ini. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan doa. Mia memimpin doa. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Nanti kita bertemu di jadwal yang sama minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.